Korban penyekapan perusahaan penipuan di Kamboja, kisah Cecilia Lolong dan 34 WNI yang diselamatkan. KBRN, Jakarta, perjalanan panjang dan penuh perjuangan dialami oleh Cecilia Lolong, seorang warga negara Indonesia, WNI, asal Manado, yang terjebak dalam sindikat penipuan yang beroperasi di Kamboja. Cerita memilukan ini dia sampaikan kepada RRI, menceritakan bagaimana dirinya dan 34 WNI lainnya dipaksa bekerja di bawah penyekapan di sebuah perusahaan yang terlibat dalam skam online. Kisahnya mengungkapkan betapa mudahnya orang-orang yang terperdaya dengan janji-janji manis hanya untuk akhirnya terjerat dalam penipuan yang melibatkan tindak pidana perdagangan orang, TPPO. Tawaran pekerjaan yang menggiurkan. Seperti banyak orang yang mencari peluang lebih baik, Cecilia menerima tawaran bekerja di Kamboja atas rekomendasi saudaranya yang sudah terlebih dahulu berada di sana. Gaji yang ditawarkan adalah $800 AS, sebuah jumlah yang cukup menggiurkan mengingat situasi ekonomi yang sedang dialami. Tanpa banyak berpikir panjang, Cecilia setuju dan mempersiapkan diri untuk berangkat. Saat itu, ia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan, sebuah kesempatan untuk mengubah nasib. Saudara saya yang lebih dulu berangkat ke Kamboja memberi informasi tentang pekerjaan di manufaktur emas. Saat itu saya tertarik karena tawaran gaji yang tinggi, kenang Cecilia dalam wawancara bersama Pro 3 RRI pada Minggu, 8 Januari 2023. Namun, sebelum berangkat ke Kamboja, ada beberapa hal yang sudah mulai mencurigakan. Salah satunya adalah perjalanan transit yang dilakukan bersama 10 WNI lainnya yang mengarah ke Batam. Mereka dijadwalkan untuk berangkat bersama-sama, namun perjalanan ini terasa tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Setibanya di Kamboja, Cecilia disambut dengan kenyataan yang jauh berbeda dari harapan. Perjalanan menuju kota Krong Poipet yang terisolasi. Setelah tiba di Kamboja, Cecilia dan rombongan pekerja lainnya dibawa ke kota Krong Poipet, sebuah kota yang terletak di perbatasan Kamboja dengan Thailand. Sebelumnya, ia telah diberitahu bahwa ia akan bekerja di kota Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Cecilia merasa bingung dan cemas karena kenyataannya jauh dari yang dijanjikan. Saya datang ke Kamboja dengan harapan bekerja di Phnom Penh, namun yang saya temui malah Krong Poipet. Itu adalah awal dari serangkaian kejadian yang membuat saya semakin curiga, ujar Cecilia. Di Krong Poipet, Cecilia dan para pekerja lainnya diperkenalkan dengan sebuah pekerjaan yang melibatkan penggunaan media sosial, terutama Facebook. Setiap orang diberikan akun Facebook dan dibimbing untuk menjalani proses pembelajaran yang katanya akan berlangsung selama 2 minggu. Tugas mereka adalah mengelola akun-akun tersebut yang konon berkaitan dengan investasi trading. Namun, semakin lama mereka bekerja, semakin jelas bahwa pekerjaan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Mengenal fakta penipuan yang terungkap. Awalnya, Cecilia dan rekan-rekannya tidak mengetahui bahwa pekerjaan yang mereka lakukan adalah bagian dari penipuan yang lebih besar. Mereka diperkenalkan dengan berbagai orang, termasuk orang Indonesia lainnya yang sudah terlebih dahulu bekerja di perusahaan tersebut. Namun, pada suatu titik, teman-teman WNI yang lebih berpengalaman mulai membuka mata mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pada awalnya, kami tidak tahu bahwa pekerjaan ini adalah penipuan. Tetapi ada teman-teman WNI yang sudah lebih dulu bekerja di sana dan akhirnya memberitahu kami bahwa pekerjaan ini adalah bagian dari penipuan, ujar Cecilia. Setelah itu, mereka mulai protes kepada perusahaan tersebut mengenai jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Namun, jawaban yang mereka terima sangat mengkhawatirkan. Perusahaan berjanji akan memberikan visa kerja, tetapi mereka tidak